Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Andi Hasab akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur dasar algoritma pemilihan atau selection pada mata kuliah pemrograman komputer dan praktik program studi Teknik Industri Universitas Esa Unggul. Pada sesi kelima, mata kuliah pemrograman komputer dan praktik, kita akan membahas mengenai struktur dasar algoritma pemilihan. Keputusan atau decision merupakan suatu keadaan dalam dua nilai, yaitu true atau false. Tujuan dari suatu decision adalah melakukan perbandingan antara dua hal atau lebih untuk kemudian melakukan eksekusi selanjutnya. Komparasi akan menghasilkan keputusan, yaitu benar atau salah. Struktur pemilihan ini merupakan suatu implementasi algoritma dalam pemecahan suatu masalah dengan berbagai alternatif jawaban yang tersedia. Dan Anda harus mengambil keputusan untuk memilih salah satu jawaban yang tepat. Sebagai contoh, bentuk umum perintah if adalah if kondisi pernyataan dan bentuk umum if else, if kondisi pernyataan 1, else pernyataan 2. Jenis struktur seleksi atau pemilihan, struktur seleksi sederhana, if, struktur seleksi umum, if else, dan struktur seleksi tersarang, nested if. Struktur seleksi sederhana atau if, bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari keseluruhan struktur seleksi yang ada. Maka pada bentuk ini hanya jika komparasi memiliki nilai true saja. Perintahnya if variabel sama dengan nilai variabel, kurung kurawal buka, blok statement kondisi yang benar, dan kurung kurawal tutup. Contoh digunakan untuk mengisi keterangan. Jika nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 60, maka mahasiswa akan mendapatkan keterangan lulus. Tapi jika perbandingan mahasiswa salah atau false, maka didapatkan keterangan mahasiswa tidak lulus. Algoritmanya bisa kita lihat sebagai berikut dengan menggunakan bahasa alamiah. Kita mulai, masukkan nilai mahasiswa misalnya 70. Jika nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 60, maka keterangan sama dengan lulus. Selanjutnya akhir dari jika, cetak keterangan, selesai. Ini flowchart programnya, kita mulai, kemudian kita masuk baca nilai sebagai input, kemudian pemilihan, jika nilai lebih besar sama dengan 60, jika ya, keterangan lulus dan cetak keterangan, tetapi jika tidak, maka program langsung selesai. Perhatikan di program C++, include iostream, include conio.h, using namespace std, int main, kemudian kurung kurawal buka, integer nilai akhir, cout, cetak masukkan nilai, dan baca nilai akhir yang dimasukkan. If nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60, cout atau cetak Anda lulus. Ketika program ini dijalankan, maka masukkan nilai, Anda input nilai 70, maka ketika Anda enter dan dieksekusi, maka akan tampil Anda lulus. Tetapi, jika masukkan nilai yang Anda berikan adalah 55, kemudian Anda enter, maka program akan langsung berhenti. Kemudian kita akan bahas struktur seleksi umum if-else tadi. Bentuk kedua ini baik kondisi bernilai true ataupun false diikuti oleh proses khusus. Tetapi yang harus Anda perhatikan adalah bahwa proses khusus pada keadaan true tidak mungkin akan diproses pada keadaan false dan sebaliknya. Jadi bentuknya adalah if variabel sama dengan nilai variabel, kurung kurawal buka, blok statement kondisi yang benar, kurung kurawal tutup, else, kurung kurawal buka, blok statement kondisi yang salah, kurung kurawal tutup.
Contohnya kalau kita implementasikan dalam program C++, include iostream, include conio.h, using namespace std, int main, kurung kurawal buka, integerkan nilai akhir, cout, cetak, masukkan nilai, kemudian baca nilai akhir yang dimasukkan, if, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, cout, cetak Anda lulus, else, cetak Anda tidak lulus. Jadi ketika program ini dikompil dan di run, maka masukkan nilai 70, tercetak Anda lulus. Tetapi jika Anda masukkan nilai di bawah 60, misalnya 55, jika Anda enter atau proses, maka akan tampil Anda tidak lulus. Ini adalah soal. Warung murah meriah memberikan diskon menarik untuk pelanggannya. Jika pembelian mencapai 2 juta, maka mendapatkan diskon 5% dan bonus kaos. Algoritmanya bisa kita lihat, masukkan pembelian, petunjuknya. Jika pembelian lebih besar sama dengan 2 juta, maka diskon 5% kali 2 juta dan bonus kaos. Tampilkan pembelian, tampilkan diskon, tampilkan total, dan tampilkan bonus. Jadi ini adalah petunjuk soal. Maka ketika kita buat programnya, seperti ini. Jadi void main, kemudian long, pembelian bis total, bis 0, total 0, cout masukkan pembelian, baca pembelian, if pembelian lebih besar sama 2 juta, dapat diskon 5%, atau kita tulis 0,05 kali pembelian, total pembelian kurang diskon, cetak jumlah pembelian, jumlah diskon, jumlah yang dibayar. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Baik, demikian video pada sesi kelima ini, dan kita akan lanjutkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.